Ibu ini seorang dosen di UGM kan Bu ya? Ya, saya itu saat ini itu sudah sebagai dosen di UGM, Departemen Teknik Pertanian. Lahir dari pelosok daerah bukan berarti membuat kita harus berhenti bermimpi atau kita tidak punya harapan untuk sukses. Nah, tokoh yang saya angkat kali ini adalah sosok yang lahir dari pelosok di daerah Blora dan beliau sudah sukses menjadi seorang dosen dan kini menjadi calon doktor di salah satu universitas di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Ya, jadi Ibu ini seorang dosen di UGM kan Bu ya? Ya, saya itu saat ini itu sudah sebagai dosen di UGM, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Jadi statusnya PNS di sana. Terus saat ini sedang tugas belajar gitu, kuliah di Korea Selatan. Nah, Ibu kan lahir di kota kecil dan mungkin agak dibilang dari kampung. Ada nggak pesan buat kita supaya bisa mengikuti langkah Ibu? Oke. Ya jadi kalau buat teman-teman di Indonesia gitu ya, eh, khususnya ya sebenarnya buat semuanya aja sih gitu. Tapi mungkin kalau dengan saya gitu yang dari benar-benar dari kampung gitu dengan kondisi ekonomi yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita punya niat untuk lebih apa meningkatkan kemampuan diri kita gitu, tetap terus berusaha. Kalau saya prinsipnya saya meniru yang disampaikan A.A. Gim gitu. Jadi ada 3. Yang pertama itu luruskan niat. Jadi yang pertama memang kita harus ada niat dulu gitu. Niatnya harus benar, niatnya mau seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita harus sempurnakan ikhtiar. Jadi kita niat tok aja nggak cukup gitu ya. Jadi sempurnakan ikhtiar, misalkan mau sekolah gitu ya, syarat-syaratnya apa sih gitu. Kita cari, kita usahakan yang terbaik memenuhi persyaratan itu gitu. Kalau mau kerja, misalkan persyaratan untuk masuk ke kerja itu apa, kita harus siapkan gitu. Itu kita harus benar-benar, karena Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa nggak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita nggak mengubah gitu. Jadi kita tetap harus wajib berusaha. Nah, yang ketiga itu tadi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, ikhlaskan hati untuk menerima apapun hasilnya. Itu kenyataannya apapun itu ikhlas. Nah, itu yang langkah ketiga ini itu sebenarnya bagi saya itu lebih ke untuk agar menghindari stres yang berlebihan gitu, karena biasanya manusia itu kan kalau kalau mendapat apa yang tidak sesuai ekspektasi kita kan langsung wah ini gini gitu. Tapi kalau hati kita sudah bisa ikhlas gitu, kita bisa bangkit lagi. Oh iya, mungkin memang jalannya yang diberikan ke kita seperti ini gitu kan. Dan mesti nanti berikutnya akan ada jalan lain yang memang sudah disediakan buat kita, itu seperti itu. Jadi kalau menerima kegagalan itu kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan siap untuk bangkit lagi nanti ke depan mau seperti apa gitu, tidak berlarut-larut dalam Oh, kegagalan baik itu. Bu. Kemudian Ibu kan baru pertama kali apply beasiswa ke Korea, langsung lulus. Itu menurut Ibu kuncinya di mana ya Bu ya? Saya percaya bahwa itu karena saya sudah mendapat izin dari semua pihak, jadi jalannya sepertinya dimudahkan gitu. Jadi saya minta izin ke ibu saya, bapak ibu mertua saya, kemudian suami saya gitu, anak saya yang masih kecil pun juga saya sounding untuk nanti mama kuliah gitu. Ya, terima kasih. Ya, dari percakapan kali ini saya bisa menyimpulkan bahwa aspek spiritual atau agama itu penting. Kemudian juga kita harus mendapat ridho dari orang-orang sekitar. Kalau yang mungkin masih muda bisa meminta ridho kepada orang tua, kepada saudara agar bisa sukses.